Viral video Garen Lumendong tentang perintahnya untuk jemaat yang mentransfer uang dan cara menuliskannya dan kemudian mentransfernya paling lama besok jam 2 siang itu viral di YouTube dan kemudian atau di medsos dan kemudian mendapat tanggapan dari banyak apologet dalam penggunaan medsos ya, dan tanggapannya pada umumnya adalah negatif. Ketika diwawancarai dan kita mendengar langsung juga video tersebut, Garen mengatakan bahwa perintah itu dilakukan karena adanya perintah dari Roh Kudus atau ada suara Roh Kudus. Jadi Garen melakukan itu bukan sekadar iseng-iseng, tapi dikatakan dengan dasar bahwa Roh Kudus yang memerintahkannya. Selanjutnya juga dalam wawancara ya di video juga Garen mengatakan, ya saya pasti mengenal dengan pasti suara Roh Kudus karena dia bilang dia sudah 10 tahun mengalami pengalaman pelayanan mujizat dan juga mendengarkan suara kudus. Dan selama 10 tahun itu tidak ada yang somasi, tidak ada yang komplain. Dan mereka mungkin juga memerintah apa ketika memberikan atau transfer uang itu tidak ada yang komplain. Dan saya juga perlu menjelaskan banyak orang-orang di gereja tempat-tempat Garen ini karismatik ketika mereka mentransfer uang atau memberikan persembahan, mereka selalu berharap atau mereka berpikir ada apa namanya mendapatkan berkali-kali lipat, bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat. Dia itu selalu didengungkan oleh banyak pendeta. Jadi barang siapa yang menyumbang dalam pelayanan, mentransfer uang, mereka akan mendapatkan berkali-kali lipat. Walaupun ada banyak hal yang tidak terjadi. Bahkan saya pernah mendengar ataupun didatangi seseorang ketika saya selesai berbicara, dia bercerita bahwa dia adalah seorang yang sering mengadakan acara-acara besar dalam sebuah kebaktian kebangunan rohani, dan dia seorang pengusaha dan dia mengeluarkan uang-uangnya itu. Dia katakan dia melakukan itu untuk mendapatkan uang lebih banyak. Tetapi setelah dia melakukan hal tersebut dan berkali-kali menjadi panitia dalam acara-acara kebangunan rohani, dia katakan dia makin miskin dan dia merasa ditipu oleh hamba Tuhan gitu. Dan dia katakan, kenapa Tuhan tidak membalas kebaikan saya ini? Karena saya sudah melayani Tuhan dan mengeluarkan uang untuk bisa membuat acara-acara besar dalam sebuah kebaktian-kebaktian. Saya jelaskan bahwa ya melayani Tuhan dalam arti kata justru kita harus bersyukur karena yang punya segala satu Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah berjanji untuk kita membalas pelayanan kita. Yang jelas adalah orang yang diberi kesempatan untuk melayani Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Agung itu harusnya dia yang berterima kasih. Bukan Tuhan berterima kasih, karena segala sesuatu itu adalah punya Tuhan. Tapi konsep akan berbalas itu 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat itu menjadi biasa. Maka ketika Garen kemudian memerintahkan jemaatnya untuk mentransfer uang sampai jam 2 siang besoknya, ini kan langsung viral memang. Ini kan kenapa viral? Karena kalau kita melihat sepertinya praktek dukun penggandaan uang mirip dengan yang dilakukan Garen, atau mungkin dukun penggandaan uang mendengarkan khotbah-khotbah dari oknum pendeta yang seperti itu, atau sebaliknya Garen mendengarkan praktek-praktek dukun pengganda uang dan dia pikir cocok juga di dalam gereja gitu ya. Kalau kemudian orang menyetor transfer, kan kemudian kan sama saja dia memberkati jemaatnya, karena jemaatnya dapat 10 kali lipat, dapat 100 kali lipat. Apalagi dikatakan suara Roh Kudus. Berarti waktu jemaat itu transfer ke dia, jemaatnya akan menjadi kaya. Galen pikir dia akan memperkaya jemaatnya. Tapi prakteknya kalau di dukun pengganda uang justru tidak demikian, dan dukun pengganda uang itu kemudian diadukan ke pengadilan dan ditangkap. Dan Garen juga sebenarnya menantang itu. Menurut saya harusnya si gereja atau ayahnya sendiri melakukan penelitian ya, mengumpulkan data-data. Kalau memang suara Roh Kudus kan nggak tiba-tiba terjadi suatu program proyek begitu ya. Dan kalau memang dikatakan begitu programnya apa? Diteliti terus dalam beberapa bulan datanya dilihat. Dan itu akan ketahuan apakah dia memang betul-betul mendengar suara kudus atau dia hanya
Ya, yang disebut suara Roh Kudus oleh teman-teman karismatik itu kan sebenarnya seperti suara hati saja, tapi dianggap seperti itu. Dan saya pernah juga bertemu dengan orang dari teman-teman karismatik ketika dia mengatakan membuat skripsi. Kebetulan saya diundang untuk menguji dia. Kemudian dia katakan begini, "Pak Bisar, saya naik skripsi saya ini adalah berisi pengalaman saya. Tuhan pakai saya untuk menyembuhkan orang sakit, flu, pilek, demam, sakit kepala, ginjal, lumpuh, dan semuanya disembuhkan." Terus saya katakan kepada dia, "Dari mana kamu tahu bahwa kamu yang menyembuhkan?" "Iya, saya punya karunia penyembuhan, Pak Bisar." "Oh begitu? Waktu kamu berdoa sendiri atau rame-rame?" "Ya rame-rame lah Pak." "Dari mana kamu tahu bahwa orang itu sembuh karena doamu?" Dia tidak bisa jawab lagi. Jadi kalau videonya ajaran tentang kesembuhan segala macam itu tidak viral, ya orang juga sudah tahu. Karena kesembuhan-kesembuhan ilahi itu, yang dikatakan kesembuhan ilahi dalam tanda kutip, itu prosentasenya sangat kecil. Itu kan hanya buat sensasi untuk meramaikan orang. Maaf ini saya harus katakan begitu. Coba aja telitilah yang dikatakan kesembuhan ilahi itu. Kadang-kadang itu terus yang diulang-ulangi begitu. Dari banyak orang. Kan kasihan sekali orang datang berbondong-bondong dan kemudian tidak. Coba lihatlah, dari berbagai agama juga ada kesembuhan-kesembuhan itu. Tapi setelah itu dia akan hilang sendiri gitu. Karena kalau dibuat penelitian, ya tidak ada gitu. Bukan tidak ada kesembuhan dari Tuhan, bukan. Tetapi kalau orang mengatakan dia punya karunia, kemudian orang sembuh, ya kenapa merepotkan orang untuk datang ke ibadah dia? Datang aja ke rumah-rumah sakit. Kalau datang ke ibadah kan, dari mana dia tahu itu sembuh karena dia? Bisa jadi ada jemaat-jemaat lain yang jujur, yang rendah hati, yang sederhana, yang berdoa juga bersama-sama. Doa dia dijawab Tuhan, bukan bukan doa pengkhotbahnya. Dan bisa jadi juga orang itu sendiri yang beriman, bukan pendetanya. Jadi ini kan sesuatu yang aneh sekali gitu. Jadi menurut saya apa yang dikatakan oleh Garen, kalau dia katakan dia sudah fasih mendengar suara Roh Kudus, ya jemaat atau gerejanya menguji. Nah demikian juga gereja-gereja yang mengatakan ada hamba Tuhan yang punya oknum hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan, ya diuji aja, dilihat terus berapa orang dia sembuh. Setiap kali ibadah ditanya semuanya, diseleksi semuanya. Nanti kita akan tahu apakah betul atau tidak begitu. Apakah memang dia yang luar biasa atau Tuhan yang luar biasa? Setahu saya tidak ada oknum pendeta yang luar biasa, tidak ada. Ya, jadi jemaat dan mungkin juga jemaat orang tua perlu melakukan pengumpulan bukti. Apakah benar jemaat yang mentransfer uang itu mendapatkan imbalan berkali-kali lipat? Ya. Dan jika Roh Kudus yang mengatakan program apa yang diminta Roh Kudus segera kerjakan, itu perlu diamati. Ya. Dalam beberapa periode waktu ya untuk supaya dapat data terkumpul untuk membuktikan apakah ada beda praktek kiaran ini dengan praktek dukun pengganda uang. Ada banyak oknum-oknum pendeta yang kerap meremehkan pendeta lain ketika mengumpulkan dana melalui pembuatan proposal. Mereka menghina. Apa itu menggunakan proposal, meminta-minta? Ya memang ini biasanya dari gereja-gereja kongregasional, maafkan saya juga, yang memang organisasinya tidak tertata. Jadi karena organisasi tidak tertata, tidak ada ya transparansi gitu. Nah, ya, transparansinya tadi disuruh Roh Kudus gitu. Bagaimana mendapatkan bukti empirisnya? Programnya apa? Keberlanjutannya apa? Evaluasinya siapa? Tindak lanjutnya apa? Itu tidak ada. Ya. Padahal dalam sebuah organisasi, uang masuk tuh pencarian uang masuk dan keluar itu kan mesti terencana, ya. Sehingga dengan demikian bisa dilihat ya untuk bisa mengembangkannya, mengevaluasinya, kebaikan atau keburukannya, terus kemudian tindak lanjutnya. Jadi setiap bagian dalam organisasi itu membuat proposal itu wajar. Jadi jangan berdiri langsung mengatakan Roh Kudus membuat saya ini kemudian menyumbang. Ya ini repot juga nantinya. Ya nanti kan susah dibuktikan. Tapi kalau ada yang seperti itu ya silakan saja diadakan penelitian supaya jangan menimbulkan ya keresahan lah di dalam dunia medsos gitu ya. Karena ada banyak laporan-laporan gitu. Jadi kalau memang betul seperti itu. Kemudian sekali lagi cara Garen dan oknum pendeta yang merasa dekat dengan Tuhan dan mengatakan Tuhan yang menyuruhnya, itu tak ada bukti, itu kan subjektif. Tapi kalau dia pendeta itu benar, dia akan berusaha untuk menunjukkan bukti. Dia akan berusaha untuk menunjukkan transparansinya. Kalau dia benar, tapi kalau dia tidak benar ya setelah itu dia lupa, dia buat lagi program lain. Programnya semua dadakan dan tidak ada evaluasi. Ini yang menjadi persoalan. Jadi kalau jika
Kalau tidak ada evaluasi, maka dikhawatirkan ya, praktek-praktek seperti yang dilakukan Geren ini, tak ubahnya praktek dukun pengganda uang. Dan kalau ini berlaku di dalam gereja, dengan mengatasnamakan Tuhan, kasihan sekali. Ada banyak orang yang akan mengalami ini. Ya terus terang ya, saya banyak juga mendengar kabar-kabar, ya acara-acara kebangunan rohani yang memang tidak mempunyai data yang jelas gitu. Salah satu contohnya adalah, ya pernah saya mendapatkan laporan mengenai ketika Sekutu mengalahkan Jepang dan kemudian dikirimlah ya bersama dengan Jenderal MacArthur itu para pendeta untuk mengadakan KKR. Dilaporkan katanya data yang bertobat lewat pelayanan KKR itu lebih banyak dari jumlah penduduk Jepang. Padahal realitanya tidak ada lebih dari 3% penduduk Jepang yang beragama Kristen. Itu artinya apa? Satu orang bisa berpuluh-puluh kali didata. Dan kalau di satu orang bisa berpuluh kali didata, misalnya satu orang 20 kali saja, coba aja bayangkan. Berapa orang itu yang ada. Jadi bisa melebihi dari jumlah orang Jepang. Apalagi kalau satu orang bisa 100 kali di 100 tempat, dia datang. Di 100 tempat dia datang mengikuti didata. Seperti itu. Dan banyak juga saya lihat juga kebanggaan-kebanggaan rohani di gedung-gedung besar itu. Saya pernah melatihkan juga, oh minggu ini datang 10.000. Yang berdiri, yang mengangkat tangan ada 500 orang. Oke, ditata. Terus minggu depan, minggu depan, oh ada 1.000 orang. Hari ketiganya, hari terakhir ada 2.000 orang. Pertanyaan saya ini, yang angkat tangan yang hari pertama, kedua, ketiga sama atau enggak ya? Kan seperti itu. Nanti lama-lama kalau dikumpulkan, misalnya jumlahnya 10.000, kemudian yang mengangkat tangan bisa jadi lebih dari itu. Nah itu lucu sekali. Ini kan sebenarnya kebohongan. Harusnya ya gereja ataupun para pemimpin gereja ya mesti bertanggung jawab lah. Karena itu kan kabar-kabar yang tidak benar. Dan harusnya seperti itu kan, diteliti. Sehingga dengan demikian, masyarakat sekarang kan makin dewasa, makin terlihat mudah. Jadi kebohongan-kebohongan yang dulu tertutup-tutup itu bisa ketahuan sekarang. Jadi menurut saya ya Geren dan juga sinode gerejanya mesti hati-hati. Betul nggak itu suara Roh Kudus? Programnya apa? Apa betul Roh Kudus bekerja sembarangan semaunya saja? Apa betul dia merupakan orang khusus? Orang punya karunia. Karunia menurut saya biasa-biasa aja, kan yang luar biasa. Ya, kalau mengatakan begini saya sudah pernah penelitian banyak di kalangan karismatik. Karena itu saya tahu. Dan sekali lagi saya perlu ingatkan ini, kegiatan juga tempat gerejanya, telitilah. Jangan sampai orang melihat memindahkan praktek dukun pengganda uang ke dalam gereja. Terima kasih.